Selamat datang, hari ini kita mau coba bedah tuntas satu konsep yang kayaknya semua orang pernah ngalamin Betul. dalam skala kecil atau besar, taubat. Atau, ya, keinginan buat balik arah. Anda sudah kasih kita sumber-sumber utamanya, ayat-ayat Al-Quran. Dan misi kita hari ini simpel aja. Mhm. Kita mau cari tahu, sebenarnya mekanisme balik arah tuh gimana sih? Apa cuma soal minta maaf terus ya udah selesai? Atau ada proses yang lebih dalam? Tepat sekali. Ini bukan sekedar menghapus file yang salah di komputer. Oke. Ini lebih mirip kayak meriset sistem operasinya. Sumber-sumber yang Anda berikan ini menunjukkan bahwa taubat adalah sebuah proses kembali yang sangat aktif. Proses yang aktif ya? Iya. Jadi mari kita bedah bareng-bareng apa saja kaidah, syarat, dan tata caranya, langsung dari sumbernya. Oke, mari kita bongkar ini. Pertanyaan pertama yang langsung muncul dari sumber-sumber ini, itu soal makna dasarnya. Kata taubat itu kan artinya kembali. Betul. Tapi kemana dan dari mana? Apa sih esensi dari konsep kembali ini? Itu pertanyaan yang sangat fundamental. Secara harfiah, ya, taubat itu artinya kembali. Konsepnya adalah kembali kepada Tuhan setelah seseorang merasa telah menyimpang, berjalan menjauh gitu. Tapi yang paling menarik dari sumber-sumber ini adalah nada panggilannya. Prinsip dasarnya itu bukan ketakutan atau ancaman loh. Oh ya? Justru optimisme dan harapan. Taubat itu berakar pada keyakinan terhadap sifat Tuhan yang maha pengampun dan maha penyayang. Tunggu. Jadi titik awalnya justru bukan rasa takut dihukum atau gimana ya, perasaan putus asa karena udah terlanjur salah, tapi harapan. Betul sekali. Ini menarik karena biasanya konsep dosa itu kan identik banget sama rasa takut. Dan perspektif ini mengubah segalanya. Fondasi dari seluruh konsep ini bisa kita lihat di surah Az-Zumar ayat 53. Panggilannya di sana itu sangat personal dan penuh harapan. Coba kita dengarkan. Oke. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Wow. Frasa melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, itu dalam banget. Iya kan? Bukan melampaui batas terhadap Tuhan, tapi terhadap diri sendiri. Dan seruannya itu jangan berputus asa. Persis. Ayat ini itu seperti pesan anti putus asa yang paling kuat. Seolah-olah bilang, nggak peduli seberapa jauh kamu tersesat, nggak ada dosa yang terlalu besar, nggak ada kesalahan yang terlalu fatal buat diampuni. Selama ada kesungguhan buat pulang ya. Betul, selama ada kesungguhan untuk memulai perjalanan pulang itu. Pintu rahmat itu selalu terbuka, tanpa terkecuali. Jadi fokusnya bukan pada seberapa besar kesalahanmu, tapi seberapa besar rahmatnya. Saya suka istilah pesan anti putus asa. Ini benar-benar menggeser fokus dari rasa bersalah yang melumpuhkan, jadi sebuah undangan untuk perbaikan. Nah, ini pertanyaan lanjutannya. Apakah kembali itu cukup dengan perasaan menyesal di dalam hati? Atau penyesalan itu baru tiket masuknya aja, sementara perjalanannya nuntut sesuatu yang lebih nyata? Anda menangkap esensinya. Penyesalan itu percikan apinya. Oh, Tapi tobat yang utuh itu adalah api yang membakar habis kebiasaan lama. Tobat itu sebuah tindakan aktif, bukan cuma perasaan pasif. oke. Bahkan, sumber kita menegaskan bahwa ini adalah sebuah tindakan yang secara spesifik dicintai Tuhan. Coba kita lihat surah Al-Baqarah ayat 222. Gimana bunyinya? Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Oh, ini detail yang penting. Ada dua kata kerja di situ. Bertaubat dan mensucikan diri. Awalnya saya pikir itu cuma pengulangan buat penekanan aja. Nah, justru disitulah kuncinya. Ini bukan pengulangan. Oh, bukan? Ini adalah sebuah proses dua langkah yang saling melengkapi. Bertaubat itu keputusan strategis untuk berbalik arah, mengakui salah dan kembali pada Tuhan. Oke. Sedangkan mensucikan diri adalah tindakan lanjutannya, proses pembersihan aktif di lapangan. Contohnya gimana tuh? Ibaratnya Anda nggak cuma menyesal udah numpahin kopi di lantai. Itu taubat, tapi Anda juga ambil kain pel, pembersih, terus digosok sampai kinclong lagi. Nah, itu mensucikan diri. Ya, paham. Jadi ini jawaban telak buat mentalitas yang penting niat. Tepat. Sumber-sumber ini bilang, niat itu baru langkah awal.
Langkah berikutnya itu secara aktif memperbaiki kerusakan yang udah terjadi. Ini menggeser taubat dari sekedar urusan batin jadi sebuah proyek perbaikan diri yang sangat konkret. Sangat konkret. Nah, kalau ini sebuah proses dengan standar tertentu, pasti ada syarat dan ketentuannya dong biar dianggap sah atau tulus. Di sumber-sumber ini ada istilah yang kuat banget, taubat nasuha, Betul. atau taubat yang semurni-murninya. Apa aja sih pilar-pilarnya biar sebuah pertobatan bisa sampai ke level itu? Istilah taubat nasuha itu secara spesifik disebut di surah At-Tahrim ayat 8. Oke. Ayatnya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya, taubatan nasuha." Nah, berdasarkan ayat ini dan ayat lain, para ulama merinci ada 4 pilar utama. 4 ya? Iya, 4 pilar yang harus ditegakkan biar tobat dianggap tulus dan murni. Ini kayak 4 kaki meja. Kalau satu aja nggak ada, mejanya bakal boyah. Oke, 4 pilar. Pilar pertama, saya tebak, pasti ada hubungannya sama perasaan. Tepat sekali. Pilar pertama adalah penyesalan yang mendalam. Ini inti emosionalnya. Inti emosional. Iya, bukan sekedar pengakuan intelektual, oh saya salah, tapi benar-benar ngerasain getaran bersalah dan sedih di dalam hati. Ini duka karena telah mengecewakan Tuhan dan merusak diri sendiri. Bukan karena takut konsekuensi sosial ya? Bukan semata-mata karena itu. Oke, jadi penyesalan di hati itu dasarnya. Tapi penyesalan tanpa aksi kan bisa jadi cuma angan-angan. Saya asumsi langkah berikutnya pasti berhubungan sama tindakan nyata buat menghentikan masalahnya kan? Benar sekali. Itu membawa kita ke pilar kedua. Meninggalkan dosa seketika. Seketika. Iya, ini bukti konkret dari penyesalan tadi. Seseorang harus berhenti total dari perbuatan dosa itu saat itu juga. Nggak ada tawar-menawar. Nggak ada nanti aja deh habis weekend. Atau tinggal sekali ini aja deh. Nah, itu. Kalau penyesalannya tulus, aksinya harus tegas dan segera. Ini momen menarik rem tangan. Oke, penyesalan diikuti aksi berhenti total, masuk akal. Ini membangun komitmen di masa sekarang. Lalu gimana dengan masa depan? Itulah pilar ketiga, tekad kuat untuk tidak mengulangi. Ini komitmen jangka panjang. Seseorang harus janji dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya bahwa ia nggak akan pernah kembali ke perbuatan itu lagi. Kayak seorang peretas yang direhabilitasi gitu ya. Contoh yang bagus, dia nggak cuma berhenti meretas, tapi dia bakar keyboardnya, hapus semua softwarenya, dan janji nggak akan pernah nyentuh baris kode berbahaya itu lagi. Secara teori ini masuk akal, tapi di praktiknya, tekad kuat untuk tidak mengulangi itu kan yang paling susah. Banyak orang jatuh di lubang yang sama berkali-kali. Apa sumber-sumber ini kasih petunjuk tentang cara menjaga tekad itu? Apa sekali gagal berarti taubatnya batal? Pertanyaan yang sangat penting. Tentu, sebagai manusia kita bisa aja tergelincir lagi. Pasti. Kegagalan itu manusiawi. Yang terpenting di sini adalah niat pada saat bertaubat. Saat itu, tekadnya harus 100% bulat. Nggak ada niat tersembunyi untuk, nanti coba lagi deh. Oke, jadi niat saat itu harus murni. Betul. Kalau di masa depan dia tergelincir lagi karena kelemahan, ya dia harus ulangi lagi proses tobatnya dengan kesungguhan yang sama. Kuncinya bukan pada kesempurnaan, tapi kesungguhan untuk terus bangkit setiap kali jatuh. Nah, ini dia. Pilar keempat yang menurut saya implikasinya paling luas dan seringkali terlupakan. Silakan. 3 pilar pertama tadi kan fokusnya hubungan vertikal dengan Tuhan. Tapi tunggu dulu. Gimana kalau dosa yang kita lakukan itu melibatkan orang lain? Anda menyentuh pilar keempat, yang seringkali jadi tantangan terbesar, menyelesaikan urusan dengan manusia. Nah, Ini poin yang menegaskan bahwa spiritualitas Islam itu nggak bisa dipisahkan dari etika sosial. Kalau dosanya menyangkut hak orang lain, misalnya mencuri, memfitnah, menipu, atau sekedar menyakiti perasaan? betul, maka taubatnya nggak akan lengkap sampai hak itu diselesaikan. Tunggu. Jadi kalau saya, misalnya, mencuri uang dari Anda, terus saya sholat tobat semalaman sambil nangis, tapi uangnya nggak saya kembaliin. Menurut sumber-sumber ini, tobat saya pada dasarnya belum dimulai. Loh, iya, implikasinya memang sebesar itu. Wow.
Taubat kepada Tuhan baru akan sempurna setelah urusan dengan sesama manusia dibereskan, harta yang dicuri harus dikembalikan, fitnah yang disebar harus diklarifikasi sebisa mungkin. Minta maaf langsung ke orangnya. Harus, ini bagian yang paling sulit karena melibatkan ego, rasa malu, dan konsekuensi dunia nyata. Ini bagian yang paling rumit. Gimana kalau orang yang kita sakiti udah meninggal? Atau kita nggak bisa nemuin dia lagi? Apa pintunya jadi tertutup? Ini wilayah di mana para ulama memberikan panduan yang bijaksana. Kalau orangnya nggak bisa ditemukan atau sudah meninggal, solusinya adalah mendoakan kebaikan untuknya. Mendoakan ya. Intinya, kita melakukan kebaikan sebagai kompensasi atas keburukan kita padanya. Oke. Lalu ada kasus lain. Gimana kalau meminta maaf justru akan membuka luka lama yang lebih parah bagi korban? Nah, untuk kasus di mana pengakuan justru akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, para ulama menyarankan untuk bertaubat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi perbuatan itu. Tanpa harus mengaku. Betul. Sambil terus berbuat baik kepada orang yang telah disakiti secara tidak langsung, tanpa harus membuka aib yang bisa menghancurkan lebih banyak hal. Prinsipnya adalah memperbaiki, bukan merusak lebih lanjut. Jadi ini adalah transformasi total. Bukan cuma hubungan vertikal, tapi juga perbaikan hubungan horizontal. Benar-benar proses pembersihan menyeluruh. Iya, betul. Oke, jadi 4 pilar ini kayak fondasi buat membangun kembali. Tapi rumahnya sendiri dibangun dari apa? Apa setelah bertobat selesai gitu aja? Atau ini kayak program berkelanjutan biar nggak kambuh lagi? Tepat sekali. Taubat itu bukan garis finish, melainkan garis start. Garis start, oke. Sumber-sumber kita memberikan roadmap yang sangat jelas untuk perjalanan setelahnya. Coba kita lihat surat Toha ayat 82. Ayat ini ngasih alur atau resep yang sempurna. Gimana resepnya? Dan sungguh, aku maha pengampun bagi yang bertaubat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Itu kayak sebuah formula, ada urutan langkahnya. Persis. Mari kita perhatikan urutannya. Pertama, bertaubat. Menjalankan 4 pilar tadi. Itu titik awalnya. Betul. Kedua, beriman. Memperbarui dan memperkuat lagi komitmen. Ketiga, berbuat kebajikan. Ini aksi nyata. Ganti perbuatan buruk di masa lalu dengan amal-amal baik. Dan yang terakhir? Dan yang terakhir, kemudian tetap dalam petunjuk. Artinya konsisten atau istiqomah. Jadi ini bukan proyek jangka pendek, ini perubahan gaya hidup. Ini pertanyaan yang mungkin ada di benak banyak orang. Adakah batas waktu untuk bertaubat? Apakah pintunya selalu terbuka? Atau ada momen ketika pintu itu tertutup rapat? Dan pertanyaan terbesarnya, setelah melalui semua proses ini, bagaimana kita tahu kalau permohonan kita diterima? Ada semacam indikatornya nggak? Soal batasan waktu, pesannya sangat jelas. Pintu taubat itu terbuka lebar banget sepanjang hidup seseorang. Sepanjang hidup. Tapi ada 2 momen kunci di mana pintu itu tertutup. Pertama, secara individual, saat nyawa sudah di kerongkongan atau gargara menjelang ajal. Oke, di detik-detik terakhir. Iya, di titik itu, kesempatan sudah berakhir. Kedua, secara kolektif, saat kiamat besar tiba. Pesan di baliknya sebenarnya dorongan kuat. Jangan menunda, lakukan sekarang. Betul, selagi ada kesempatan dan kekuatan. Oke, jadi jangan nunggu sampai saat-saat terakhir. Lalu soal indikatornya. Gimana seseorang bisa ngerasain atau ngelihat kalau taubatnya diterima? Apa kita harus nunggu mimpi atau pertanda gaib? Menariknya, sumber-sumber kita nggak mengarahkan ke pertanda-pertanda mistis. Indikatornya jauh lebih membumi, Oh ya? lebih psikologis, dan bisa dirasakan langsung sama pelakunya. Tentu, penerimaan mutlak hanya Tuhan yang tahu. Tapi kita bisa lihat tanda-tandanya dalam diri kita. Ada 3 perubahan nyata yang bisa jadi rambu-rambu di jalan. Oke, rambu-rambu apa saja itu? Keadaan diri jadi lebih baik secara fundamental. Seseorang yang taubatnya tulus akan ngerasain perubahan internal. Hatinya lebih tenang, lebih ringan. Tapi yang paling penting, muncul rasa benci dan jijik terhadap dosa yang dulu mungkin dia nikmati. Jadi seleranya berubah. Betul, dulu mungkin bangga menceritakannya, sekarang malu dan ingin melupakannya. Perubahan selera spiritual ini tanda bahwa hatinya telah berubah. Oke, perubahan perasaan terhadap dosa itu sendiri bukan lagi dianggap keren atau menyenangkan. Apa rambu kedua? Lingkungan sosialnya berubah. Lingkungan ya? Iya,
Ini konsekuensi logis dari perubahan internal tadi. Seseorang akan secara alami merasa nggak nyaman lagi di lingkungan lama yang mendorongnya berbuat dosa. Dia bakal cenderung menjauh dari teman-teman yang jadi pemicu. Dan sebaliknya, cari lingkungan baru. Dan sebaliknya, dia akan cari lingkungan baru, teman-teman baru yang mendukungnya dalam kebaikan. Dia secara sadar mengganti support sistem maksiatnya dengan support sistem ketaatan. Ini langkah yang sulit, tapi krusial. Perubahan dari dalam yang memancar keluar sampai ke pilihan pergaulan. Oke, dan yang ketiga? Rambu ketiga, dan ini yang terkuat. Konsistensi dalam berbuat baik. Konsistensi? Ini sejalan dengan ayat-ayat yang udah kita bahas tadi. Misalnya, di surah Maryam ayat 60 disebutkan, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan. Polanya sama lagi ya? Sama lagi polanya. Aubat diikuti iman dan amal saleh. Jadi indikator terkuat adalah ketika penyesalan itu nggak berhenti di situ, tapi diterjemahkan jadi amal-amal saleh secara terus-menerus. Jadi dosa di masa lalu secara aktif digantikan ya? Bukti nyata dari sebuah pertobatan yang hidup. Ini berat. Ini bukan sekedar permintaan maaf. Ini restrukturisasi hidup total. Secara spiritual, personal, dan sosial. Jadi, setelah membedah semua sumber ini, apa artinya semua ini bagi kita? Jelas sekali bahwa tobat itu bukan akhir dari sebuah cerita sedih, tapi justru awal dari babak baru yang penuh harapan. Bukan cuma menghapus catatan buruk, tapi memulai lembaran baru dengan tulisan yang lebih baik. Tepat. Dan yang terpenting, ini adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Konsep tobat ini secara inheren mengakui bahwa kita manusia nggak sempurna. Kita akan bikin kesalahan? Iya, itu bagian dari kemanusiaan kita. Tapi kemampuan untuk kembali, mengakui kesalahan, dan memperbaiki diri, itulah inti dari spiritualitas yang dinamis. Sebuah mekanisme untuk bertumbuh ya? Betul. Ini mekanisme ilahi yang diberikan kepada kita untuk terus bertumbuh, untuk terus berevolusi menjadi versi diri yang lebih baik dari hari kemarin. Sebagai penutup, mungkin ada satu pemikiran untuk Anda bawa dan renungkan dari pembahasan kita hari ini. Kalau taubat pada hakikatnya adalah sebuah kepulangan atau kembali, mungkin pertanyaan yang lebih relevan untuk kita tanyakan pada diri sendiri setiap hari bukanlah dosa besar apa yang harus saya taubati, melainkan pertanyaan yang lebih subtil dan personal. Seperti apa itu? Saat ini, dari kelalaian kecil atau kebiasaan buruk apa, saya perlu pulang dan menuju versi diri mana saya ingin kembali.